Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuji Indaningsih, NIM 1930201210. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi pembelajaran IPA-MI. Kali ini saya akan membahas tentang tata surya, yaitu materi kelas 6 MI. Pengertian tata surya. Secara sederhana, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet, planet-planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya. Pusat dari tata surya adalah matahari. Anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Tata surya kita ini hanyalah satu dari beberapa tata surya yang lain yang berada dalam galaksi Bima Sakti. Mengapa benda-benda dalam sistem tata surya mengelilingi matahari? Kekuatan atau gaya apa yang terdapat dalam matahari? Benda-benda dalam tata surya tertarik oleh matahari karena gaya gravitasi. Massa matahari sangat besar daripada benda-benda langit di dalam tata surya, sehingga matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Gaya gravitasi matahari mempengaruhi seluruh benda-benda di langit. Akan tetapi, benda langit termasuk dalam tata surya ternyata hanya bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan atau orbit tentu, yaitu berbentuk elips. Susunan sistem tata surya dipandang sebagai sebuah sistem yang secara terstruktur tersusun oleh benda-benda langit yang menjadi anggotanya. Diameter tata surya sekitar 30 tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun, yakni 9,46 triliun kilometer. Silahkan kalian nilai ini dengan 30, maka hasilnya adalah panjang diameter dari tata surya kita. Benda-benda langit tersebut terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteor, komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu matahari. Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya terbesar karena seluruh massanya terdapat di matahari sekitar 98%. Matahari menjadi pusat tata surya karena dia merupakan bintang generasi kedua. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang seluruhnya berbentuk gumpalan gas, yaitu terutama gas hidrogen. Menurut para ahli astronomi, bahan pembentuk matahari ini berasal dari ledakan generasi pertama. Matahari memiliki diameter sepanjang 1.392.500 km. Kira-kira ukurannya itu 109 kali lipat daripada diameter bumi dan 10 kali lebih besar daripada planet Jupiter. Nah, sekarang kita bahas lapisan-lapisan matahari. Matahari itu terdapat 4 lapisan. Yang pertama, korona, kromosfer, fotosfer, dan inti dari matahari. Korona adalah lapisan luar atmosfer. Bentuk korona itu seperti mahkota dengan warna keabu-abuan dan bisa terlihat saat terjadi gerhana matahari total. Ketebalannya itu sekitar 700.000 km dan suhunya mencapai 1 juta Kelvin. Kemudian kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer terlihat berbentuk seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan ketebalannya itu sekitar 2000 km dan suhunya mencapai 4500 Kelvin. Kemudian fotosfer adalah bagian dari permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mencapai 6000 Kelvin dan memiliki ketebalan sepanjang 300 km. Kemudian inti matahari, yaitu adalah inti bagian paling dalam dari matahari. Tempatnya berlangsung yaitu reaksi fusi yang menghasilkan energi bagi matahari. Meskipun volumenya hanya 1/50 volume seluruh matahari, tetapi massa inti ini sangat besar, yaitu setengah dari massa matahari seluruhnya. Bagian inti ini membangkitkan 99% energi yang dibangkitkan oleh matahari. Lanjut yang kedua, yaitu planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4.000 km. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Dahulu diketahui ada 9 planet, namun baru-baru ini diputuskan Pluto tidak termasuk dalam keluarga planet Bima Sakti yang mengelilingi matahari. Peredaran planet
mengitari matahari mengikuti lintasan berbentuk bujur telur atau elip. Pusat lintasan peredaran itu adalah matahari. Berdasarkan letaknya, planet dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang garis edarnya terletak di antara matahari dan bumi. Anggotanya yaitu Merkurius dan Venus. Planet luar adalah planet yang garis edarnya di luar peredaran bumi, terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Yuk kita bahas ke planet yang pertama, yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan memiliki diameter 4.860 km, sehingga merupakan planet terkecil. Jarak planet Merkurius dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Merkurius membutuhkan 88 hari berputar mengelilingi matahari satu kali. Karena letaknya yang cukup dekat dengan matahari, permukaan Merkurius banyak yang terdapat kawah-kawah besar. Merkurius ini terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menempatkan diri sebagai titik kecil saat matahari terbenam atau fajar menyingsing. Suhunya di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi di malam hari mencapai minus 170 derajat Celcius. Lanjut yaitu Venus. Venus terletak di antara orbit Merkurius dan orbit bumi. Memiliki garis tengah sekitar 12.100 km dan merupakan planet terdekat dengan bumi. Ukurannya yang hampir sama dengan bumi membuatnya disebut sebagai bumi kembar. Dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari, Venus membutuhkan waktu 225 hari untuk sekali berevolusi mengelilingi matahari. Suhu permukaan Venus dapat mencapai 480 derajat Celcius sehingga sangat kering. Venus merupakan planet putih yang bercahaya terang, tampak indah dan cemerlang. Planet ini tampak menjelang matahari terbit atau beberapa saat sesudah matahari tenggelam. Orang menamakannya bintang fajar atau bintang timur atau bintang kejora. Lanjut bumi, yaitu tempat yang kita tinggali sekarang. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya memiliki kehidupan serta permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Permukaan bumi akan terlihat berwarna hijau kebiru-biruan jika dilihat dari angkasa luar. Bentuk bumi itu bulat dan bergaris tengah sekitar 12.750 km. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer dan 2/3 luas permukaan bumi itu ditutupi oleh lautan. Bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer, yaitu kandungannya terdiri dari gas, oksigen, dan nitrogen. Atmosfer melindungi bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Lapisan atmosfer juga menjaga suhu bumi di siang hari agar tidak terlalu panas dan pada malam hari agar tidak terlalu dingin. Lanjut yaitu Mars. Keadaan Mars hampir mirip dengan bumi sehingga para ahli menyelidiki apakah di Mars terdapat kehidupan. Planet Mars berwarna kemerah-merahan. Dia memiliki garis tengah sekitar 6.780 km. Jaraknya dengan matahari yaitu sekitar 228 juta kilometer dan membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Permukaan Mars juga kering seperti Venus. Mars memiliki lapisan atmosfer yang tipis. Di antara Mars dan Jupiter terdapat kumpulan benda langit kecil yang disebut asteroid atau planetoid. Suhu Mars tidak terlalu tinggi, pada siang maksimal hanya 13 derajat Celcius dan pada malam hari minus 80 derajat. Lanjut Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan berwarna kekuning-kuningan. Garis tengahnya 11 kali diameter bumi atau sekitar 143.000 km dan jaraknya sekitar 778 juta kilometer daripada matahari. Jupiter membutuhkan 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Atmosfer Jupiter banyak mengandung gas hidrogen dan helium. Karena batas permukaan Jupiter dan atmosfernya yang kurang jelas, Jupiter menyerupai bola gas yang amat besar. Jumlah satelit Jupiter ada 16 dan yang terbesar yaitu adalah Ganymede. Saturnus termasuk dari planet nomor 2 terbesar dalam tata surya.
Saturnus dikelilingi sebuah cincin raksasa yang terdiri dari debu-debu dan partikel-partikel kecil berwarna kekuning-kuningan. Memiliki garis tengah 120.000 km dan jaraknya 1.428 juta kilometer daripada matahari. Untuk berevolusi, Saturnus membutuhkan waktu 29,5 tahun. Saturnus memiliki 21 satelit dan terbesar yaitu adalah Titan. Suhu permukaan Saturnus cukup dingin sekitar minus 145 derajat Celcius. Lanjut yaitu Uranus. Uranus memiliki garis tengah sekitar 511.118 km. Jarak Uranus dengan matahari itu kira-kira 2.860 juta kilometer. Uranus mengelilingi matahari sekitar edaran membutuhkan 84 tahun. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan planet lain. Permukaan Uranus selalu diliputi awan tebal. Suhu permukaan planet tersebut mencapai minus 180 derajat Celcius. Uranus memiliki 15 buah satelit dan yang terbesar adalah Ariel. Neptunus dapat dilihat menggunakan teleskop dan warnanya tampak kehijau-hijauan. Neptunus memiliki jarak dengan matahari sekitar 4.490 juta kilometer dan garis tengahnya sekitar 48.600 kilometer. Suhu permukaannya lebih dingin daripada Uranus yaitu sekitar minus 190 derajat Celcius. Lanjut yaitu yang ketiga yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam tata surya. Contohnya bulan yang mengelilingi bumi. Kemudian satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit buatan dilepaskan oleh roket dan diorbitkan di sekitar bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain yaitu alat komunikasi, penyiar radio dan televisi, pemetaan bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Para ahli meyakini bahwa asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid yang diameternya sekitar 100 km. Sabuk asteroid ini berbentuk melingkar di antara planet Mars dan Jupiter. Sedangkan sabuk lainnya bernama sabuk Edward Kuiper terletak jauh di belakang planet Neptunus. Sabuk asteroid memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 tahun untuk mengelilingi matahari. Asteroid yang satu dengan lainnya itu terpisah ribuan kilometer. Meskipun terpisah jauh, terkadang asteroid ini bisa saja bertuburkan dan menghasilkan batu kecil yang disebut meteoroid. Yang kelima yaitu meteor dan meteoroid. Salah satu benda angkasa lain di tata surya yaitu adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Benda ini kadang-kadang menubruk planet lain termasuk planet bumi. Meteoroid yang masuk dalam sebuah planet juga disebut meteor. Ketika memasuki bumi, benda ini tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar meteor habis bergesekan dengan atmosfer. Adapun juga sempat sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteoroid. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Dan lanjut yang terakhir yaitu adalah komet. Komet adalah benda jatuh yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10.000 triliun komet. Mereka adalah salju debu sebesar gunung, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet adalah campuran kira-kira sepertiga batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Pada tahun 1951, astronom Amerika Fred Wilhelm menggambarkan sebagai bola salju debu, dan itulah julukan komet sehingga sekarang. Keadaan komet sudah seperti itu sejak terjadinya tata surya 4,6 miliar tahun yang lalu. Salah satu komet yang pernah sangat dekat dengan bumi yaitu adalah komet Halley, ya sesuai dengan nama penemunya yaitu Edmund Halley.